Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan kita ya. Ini saya lagi di tempat lahan sawit saya sendiri. Ini udah umur 1 tahun 9 bulan. Sahabat lihat sendiri. Ini kita pakai pagar sekelilingnya. Di sana sampai sana isinya lahan ini adalah 140 pohon pokok tanaman kelapa sawit. Sahabat lihat sendiri tanaman kita hijau. Jadi kalau sahabat takut tanamannya dirusakin sama hewan perusak tanaman, ini ada triknya. Ini pakai tangkos yang pada sawit yang udah gede itu yang nggak digunakan lagi, kita taburkan di sekelilingnya. Dan juga kita menggunakan duri pelepah sawit yang kecil-kecil itu kita letakkan di sekelilingnya. Ini ada yang tanahnya agak keras, ada juga yang rawa. Kita posisi lahannya di atas rawa atau rawa silam, rawa yang tidak berayun, rawa yang tidak segitu dalam, tapi rawanya agak dangkal, tapi efeknya buruk juga terhadap tanaman sawit kalau dia kalau terendam, kalau airnya tergenang gitu. Jadi sahabat lihat sendiri cara produktif kita membuat tanaman itu seperti ini. Kita membuat tapak sekeliling itu sebesar itu. Ini bekas kita menggali tanah untuk buat pakai teras seperti itu. Ini pepahnya baru hijau sahabat, ini kuning lantaran kemarin itu dimakan sama kerbau daunnya, itu keriting semua yang bagian bawah. Tapi bagian di atas sahabat boleh lihat sendiri udah hijau. Kemarin kita sudah memupuk juga pakai pupuk dolomit, RP fosfat sama urea. Sebelumnya kita 1 tahun sudah kita pakai urea, memupuknya secara rutin sebulan sekali, cuma tidak banyak memberi dosisnya, tapi berulang-ulang kita memberinya. Ini baru 1 tahun 9 bulan, kemarin 1 tahun sudah mengeluarkan bunga atau dompet baru pada suatu tanaman saya. Ini sudah kita buang dompetnya sahabat. Ini perawatan kita. Jadi untuk tahap berikutnya kita masih banyak lagi mengenali tanaman, pupuk terhadap tanaman yang kita budidayakan di saat ini, yaitu kelapa sawit. Sahabat lihat sendiri, ini tidak sama sekali berefek kepada tanaman pepaya kuning. Sahabat lihat sendiri, hijau semua. Kemarin kita semprot, kita opah orang, menggajikan orang, itu satu tanknya 10.000, ada yang 15.000 per tank. Karena ini kemarin lumayan banyak, kita ngabisin duit sekitar 700-an. Racun yang kita habiskan sudah 10 liter untuk lahan 1,3 hektar gitu. Berarti 1/3 hektar gitu ya, yang kita urus. Jadi perawatan kita seperti itu. Coba lihat sendiri. Jadi sahabat perlu ketahui, kita tidak menggunakan bibit kualitas dari PPKS, bibit Merahat, bibit yang lainnya, Sriwijaya atau bibit unggul, bibit berkelas, kita enggak. Kita sesuai dengan penyelengan
kita sendiri, pembuatan kita sendiri. Kita melihat suatu tanaman yang umurnya sudah berapa tahun tanpa dipupuk, buahnya banyak, gede, usianya sudah mencapai 15 ke atas atau 20-an. Jadi kita melalui proses pembuatannya juga, itu secara direndam, dijemur, atau jadi kita prosesnya bibitnya dijemur, kita kurangi kadar air pada tanaman, pada biji yang benih yang kita buat itu, terus kita semai gitu. Kita terus di dalam polybag kita pupuk. Ketikanya udah berdaun 6 lembar atau 7 lembar, kita kasih pupuk majemuk gitu, pupuk yang tidak secara spontan. Jadi kalau kita kasih pupuk spontan nanti bibitnya mati gitu. Jadi kita kasih pupuk ini majemuk supaya pertumbuhannya makin bagus. Ini kita juga nanam, kita di dalam lubang tempat pemetakan bibit itu kita juga menggunakan pupuk, kita rawatin dengan sebagus mungkin. Kita buat piringan. Ini nanti kita piring sahabat, ini rumput-rumput yang ini kita terbas lagi, kita semprot, itu mulai udah hijau. Kita kemarin menggunakan racun hijau tapi tidak menggunakan racun kuning. Habis ini mana yang belum mati rumputnya, kita menggunakan racun kuning supaya cepat pertumbuhan sawit kita naik. Jadi tanam rumput tersebut lama koitnya gitu. Jadi kita di sini sahabat, kita menggunakan pelepah sawit panjang, pelepah panjang gitu. Kita tidak menggunakan sawit pelepah pendek. Nih sobat lihat sendiri, ini dompetnya kemarin kita buang. Itu di ujung sahabat masih ada yang belum kita tanam, itu masih ada 2 baris lagi ikat pagar itu sampai seberang sana. Kita mesti nanam juga, tapi sebelumnya ini kita merawat yang ada dulu. Tapi selesai perawatan yang sudah kita tanam, yang udah agak lumayan gede, sekarang baru kita guyur lagi nanam yang ujungnya gitu. Nah, ini bibitnya sobat, tinggal segini lagi. Ini lantaran kemarin nggak ada panas, nggak ada hujan, jadi daunnya nggak gitu, jadi tanamannya agak stres dikit gitu. Tapi setelah ditanam dia akan berpulih secara cepat. Ini udah pada dompet semua sobat. Kita tidak menggunakan bibit unggul, kita bibit biasa, bibit ya yang dari pohonnya, entah itu dia rajin berbuah nanti, ya dia nggak rajin berbuah, entah ya kayak mana, entah kita juga tahu. Yang jelas kunci dari suatu tanaman itu perawatan dan cara pemilihan bibit dan cara pemupukan dengan benar gitu. Nah, sahabat lihat sendiri, itu dompetnya banyak tuh. Ini baru berpulih sahabat, ini baru mulai hijau pelepahnya. Jadi kita sistemnya orang bilang pelepah bagian bawah ini, ada bagian bawah itu bekas potongan, orang bilang nggak boleh dipotong, nggak boleh dibersihkan. Kalau saya tidak sahabat, saya selagi pelepah yang bagian bawah itu saya bersihkan, saya potong,
dengan pendek. Supaya apa? Supaya umbi pada tanaman itu cepat membesar, akarnya cepat keluar makin banyak, dan juga pepahnya bisa melentur. Jadi pertumbuhannya sangat efektif dan bagus, tidak boros terhadap air. Dia bisa mengatur siklus makanannya sendiri. Sobat lihat sendiri, ini kubangan tempat air. Kalau kita nyemprot rumput ini ada tempat airnya untuk ambil air untuk nyemprot. Jadi kalau sahabat ingin sukses itu, ilmu yang selalu digunakan, trik dan teori uang kalau tidak banyak tapi menyangkut suatu untuk apa namanya, untuk biaya kita sendiri juga bisa kok kerjakannya gitu. Nah, ini kita membuat ini kemarin tapak atau pondasi untuk tanaman sawit ini. Itu satunya ini 20.000. Ada juga yang 25 kita bikin. Dan juga membenahi pondasi seperti ini kita ngapa orang 10.000 per pondasi tanaman sawit ini. Jadi kalau kita mau bikin dari awal itu 20.000 ke saya. Kenapa? Sehari itu paling enggak 5 atau 6 pondasi seperti ini orang bikin. Tidak bisa mengejar target karena posisinya agak berat. Nah, ini sahabat lahan kita. Jadi kita nggak perlu harus gaya seperti ini, gaya seperti itu, kita nggak perlu. Tapi kita merawat tanaman itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang terbaik buat tanaman itu. Dan juga kita harus teliti tanaman saya seperti ini, posisinya harusnya gimana tuh, inginnya seperti apa, kita harus buat seperti itu. Kuncinya itu menyimak, meneliti, menganalisa. Jadi di sini saya katakan buat sahabat, motivasi, inspirasi, ide, segala yang belum terjawab sama sahabat, di sini semuanya sudah ada jawaban. Tapi kita berguyur untuk memberi suatu ilmu, tidak sekali total. Kenapa? Kadang apa yang saya sampaikan itu kadang orang sering juga skip video, tidak memahami apa yang saya sampaikan. Jadi niat kita di sini berbagi, bukan untuk pamer. Lihat sahabat sendiri. Kemarin masih mau diperbenahi lagi. Itu satunya sudah diperbenahi. Tuh kita lagi perbenahi ya untuk sahabat. Nah, ini trik dan teori kita. Jadi dari sini sahabat bisa belajar apa yang saya sampaikan, apa yang saya ungkapkan, bahwa kalau rawanya padinya kurang bagus, meskipun sudah dipupuk biar macam manapun, tanaman padi juga nggak bisa bagus atau tidak menghasilkan. Maka jika ditanam sawit harus buatlah seperti ini, gunakan dan manfaatkan. Kenapa saya tidak menggunakan
sawit, tanaman sawit di di tanah yang kering, karena keterbatasan kepada sumber makanan terhadap tanaman sawit. Jadi kenapa saya gunakan pada rawa? Di rawa itu airnya bisa mengendap, bisa menyetok air, karena tanahnya tanah lembab. Jadi konsumsi air pun, makanan sawit pun tidak terputus meskipun hari panas gitu. Meskipun musim kemarau, tapi tidak ada efek buruk gitu. Sahabat saya sendiri. Nah, jadi gimana sahabat menurut teman-teman semua? Ini kita masih memperbenahi juga. Tuh, sahabat lihat sendiri. Saya zoom. Tuh. Kita jaraknya 10-10 sahabat. Kita buat barisan sama kayak tentara berbaris. Kita tidak menggunakan mata 5. Kita buat 10-10. Itu masih ada yang kita susu kemarin, ujungnya itu udah berpulih, daunnya udah hijau itu juga. Jadi ini ya sahabat, usaha dan kinerja kita. Jadi kalau buat sahabat bagaimana, mohon di tulis komentarnya di bawah sini, dan apa tanggapannya. Jika ingin tahu cara trik kita, boleh hubungi saya di WhatsApp ataupun baca deskripsi di bawahnya, supaya kita bisa saling berbagi. Oke, jadi sekian dulu saya rasa penyampaian saya di kali ini, contoh perawatan saya pada tanaman yang kecil sampai nanti tanaman yang besar itu. Ya sudah video yang saya buat itu, maka itulah yang saya lakukan. Jadi tanaman itu jangan dari ketika udah besar saja sahabat, tapi rawatlah tanaman itu dari kita nanam ataupun dari kita membuat bibitnya sampai kita nanam sampai dia besar, itu kita perlu pemantauan dan perawatan agar rezeki itu bisa memberi kepada kamu yang lebih dari suatu perjuangan dan usahamu. Maka dari itu saya akhiri dulu, sampai bertemu di video berikutnya. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.